Apakah Anda sudah mempelajari 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam? Nah, ternyata itu ada kesamaan atau kemiripan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Sudah kita tahu bahwa di tahun-tahun mendatang Menteri Abdul Mukti itu menginginkan bahwa metode atau model atau pendekatan yang disebut dengan deep learning akan diterapkan di pembelajaran kurikulum nasional. Baru-baru ini sudah dirilis kajian akademis dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, ini saya tampilkan atau cuplikan tentang kerangka kerja atau framework dari pembelajaran mendalam. Nah, ternyata nanti ada sesuatu yang mirip dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, perhatikan kerangka kerja ini ada 4 lapisan ya. Lapisan pertama ini disebut dengan kerangka pembelajaran. Lapisan kedua dari luar disebut pengalaman belajar. Lapisan ketiga disebut prinsip pembelajaran yang dulu itu dikenal dengan 3 full ya. Mindful yang artinya berkesadaran, kemudian meaningful yang artinya bermakna, dan joyful yang artinya adalah menggembirakan. Nah, dari 3 lapisan ini, lapisan yang paling dalam ini disebut dengan dimensi profil lulusan. Nah, sekarang kita lihat ada 8 ya, ada 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah kewargaan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, sekarang coba kita sandingkan, kita bandingkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini ya. Kita bandingkan. Kalau profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Nah, kalau profil lulusan pembelajaran mendalam memiliki 8 dimensi. Nah, sekarang kita telaah, kita lihat persamaannya ya. Pertama, mandiri. Nah, apakah di 8 dimensi profil lulusan ada mandiri? Perhatikan. Nah, di sini ada, tapi bukan mandiri tetapi kemandirian. Oke. Sekarang bernalar kritis untuk di profil pelajar Pancasila. Sekarang di profil lulusan pembelajaran mendalam apakah ada bernalar kritis? Ya, ternyata ada yang disebut dengan penalaran kritis ya. Cuma bedanya kalau bernalar itu kata kerja, penalaran itu kata benda. Jadi cuma itu bedanya, satu kata kerja, satu kata benda. Sama kayak tadi, mandiri ini kata sifat ya. Kemudian kalau kemandirian itu kata benda. Selanjutnya kreatif. Nah, apakah ada di 8 dimensi profil lulusan? Kita lihat, nah ada, tapi namanya kreativitas. Lagi-lagi kreatif ini kata sifat, kreativitas ini adalah kata benda. Oke, sekarang gotong royong. Nah, gotong royong apakah ada di 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam? Gotong royong memang tidak ada, tetapi ada kolaborasi dan komunikasi. Nah, kolaborasi dan komunikasi itu sebenarnya itu identik dengan gotong royong ya. Gotong royong itu kan pasti di dalamnya ada komunikasi, pasti ada yang namanya kolaborasi ya.
Kan tidak mungkin gotong royong tanpa kolaborasi, tidak mungkin gotong royong tanpa komunikasi. Jadi sejatinya itu ada gotong royong di 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah ada? Ya, pasti ada. Ini kan sebutannya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi beriman ini kata kerja, keimanan itu kata benda. Tidak sama persis ya, kalau di profil pelajar Pancasila masih bagus ada diksi atau pilihan kata berakhlak mulia. Nah, kalau di profil lulusan malah tidak ada berakhlak mulia, tapi ya mirip-mirip lah, walaupun tidak sama persis ya, intinya sama, esensinya adalah sama. Kemudian kebinekaan global, apakah ada? Tidak ada ya, tetapi di sini ada kewargaan ya. Kewargaan itu ya mirip-mirip dengan kebinekaan global. Kebinekaan global itu tentunya tentang pergaulan antar warga gitu ya. Toleransi antar warga itu ya hampir sama dengan kewargaan. Yang tidak ada itu apa? Kesehatan ya. Kesehatan tidak ada di profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan 8 dimensi profil lulusan, yang beda ini cuma kesehatan ya. Di profil pelajar Pancasila tidak ada, hanya ada di 8 dimensi profil lulusan ya. Sekarang kita telaah, perlu tidak sih sebenarnya profil lulusan itu kan. Nah, sebenarnya profil lulusan ini yang dulu disebut profil pelajar Pancasila, yang sekarang adalah profil lulusan pembelajaran mendalam, menurut saya itu tidak perlu. Karena apa? Kita sudah punya yang namanya standar kompetensi lulusan, juga sudah punya tujuan pendidikan nasional di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kita sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana ada tujuannya. Kemudian kita sudah punya Permendikbud tentang standar kompetensi lulusan. Jadi itu saja yang difokuskan, tujuan pendidikan nasional sama standar kompetensi lulusan. Tidak perlu kita latah menyebut profil lulusan. Memang kalau saya lihat ini meniru beberapa kurikulum ya, misalkan kurikulum IB ya, kurikulum internasional mempunyai yang disebut dengan 8 profil lulusan IB. Nah, kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6, kalau profil lulusan pembelajaran mendalam itu ada 8. Jadi saya melihat itu hanya latah saja meniru kurikulum internasional. Padahal kita sudah punya terminologi yang sudah baku, yaitu tujuan pendidikan nasional dan standar kompetensi lulusan, sehingga tidak perlu lagi sebenarnya kita memunculkan profil lulusan. Jadi profil pelajar Pancasila dan 8 profil lulusan pembelajaran mendalam itu saya pikir itu tidak perlu, dua-duanya bermasalah, dua-duanya itu harusnya dihapus. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.